Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Korul Anwar Saputra, mahasiswa dari Universitas Teknologi Surabaya dari Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan menyampaikan tugas ujian akhir semester dari Bahasa Indonesia dengan dosen pembimbing Bu Yanti Rahayuningsih, dengan judul pengaruh pemberian cacing sutra dengan dosis yang berbeda terhadap pertumbuhan benih ikan lele sangkuriang. Ikan lele merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Ikan jenis ini sudah dibudidayakan secara komersial oleh masyarakat Indonesia dan merupakan salah satu sumber penghasilan yang potensial di kalangan pembudidaya ikan. Perkembangan pesat kegiatan budidaya lele di tanah air tidak lepas dari penerimaan masyarakat secara luas terhadap jenis ikan ini. Ikan lele merupakan jenis ikan yang mudah dibudidayakan, kemampuan adaptasi pun cukup tinggi, sehingga dalam proses penyebarannya tidak mengalami kesulitan, terutama dalam perkembangbiakannya. Pada awalnya, lele belum memiliki varietas yang dapat diunggulkan sehingga usaha dibudidaya ini belum dilirik oleh masyarakat. Saat itu lele yang dibudidayakan hanya sebatas lele lokal dan lele dumbo yang kurang menghasilkan. Seiring perkembangan dunia perikanan serta aplikasi teknologi, kini muncul varietas baru yang diberi nama lele sangkuriang. Lele sangkuriang memang belum setenar lele dumbo, padahal lele sangkuriang ini adalah jenis lele yang dikembangkan dari varietas lele dumbo. Kehadiran lele sangkuriang ini difungsikan untuk memperbaiki kualitas lele dumbo yang mulai menurun akibat penanganan induk yang kurang baik. Masa pertumbuhan lele sangkuriang ditengarai lebih pesat dari lele dumbo, bahkan bisa mencapai 2 kali lebih cepat daripada lele dumbo. Usaha budidaya lele sangkuriang bermula dari kegiatan menghasilkan benih untuk selanjutnya didedarkan dan dibesarkan sampai mencapai ukuran konsumsi. Saat ini berkat perkembangan dan spesifikasi pola usaha dalam budidaya lele, kegiatan pembenihan selain dilakukan terintegrasi dengan pendederan dan pembesaran juga bisa dijadikan cabang usaha tersendiri. Teknik pembenihan lele mengalami perkembangan dari pembenihan secara alami, pembenihan dengan perangsangan pemijahan, hingga pembenihan buatan yang sepenuhnya melibatkan campur tangan manusia dan aplikasi teknologi. Media pembenihan beragam, dari kolam tanah sederhana di lahan terbuka, penggunaan bak pemijahan khusus, hingga pemijahan terkontrol dalam ruangan tertutup. Risiko pada stadium benih ini yang mengakibatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan benih lele sangkuriang ini sudah mulai menurun. Salah satunya di Balai Pengembangan Benih Ikan Air Tawar, Provinsi Gorontalo. Di balai ini pembenihan pada proses pendederan satu mortalitasnya dapat mencapai 70%. Kegiatan pembenihan merupakan kegiatan tahap awal dalam suatu rangkaian usaha budidaya perikanan. Kegiatan pembenihan diawali dengan penyiapan media unit pembenihan, manajemen atau pengolahan induk yang baik, pemijahan sampai dengan penetasan telur menjadi benih atau larva, yang kemudian dilanjutkan dengan usaha pemeliharaan larva sampai ukuran tertentu untuk tahapan pendederan. Pendederan merupakan kegiatan usaha pemeliharaan lanjut dari kegiatan pembenihan. Pada intinya, kegiatan ini mempersiapkan benih lele sangkuriang untuk mencapai ukuran pembesaran. Untuk mencapai ukuran pembesaran, benih diberikan pakan untuk pertumbuhan. Pakan yang diberikan dapat
berupa pakan alami dan pakan pelet yang dihaluskan. Pakan ikan yang diberikan harus berkualitas. Menyatakan bahwa pakan ikan yang berkualitas tidak hanya bisa dilihat dari gizinya, tetapi juga dari jumlahnya atau dosis. Dosis pakan untuk benih lebih sering dibandingkan dengan ikan besar karena benih lebih banyak mengkonsumsi pakan alami. Dosis pakan untuk ikan yang masih kecil biasanya 3-7% dalam sehari, dan waktu pemberian pakan ditetapkan dengan memperhatikan nafsu makan ikan. Sebagaimana umumnya ikan lele, lele sangkuriang memiliki sifat biologi yang sama, termasuk dalam golongan, tetapi memiliki kecenderungan lebih menyukai hewan karnivora. Sebagai ahli menyatakan bahwa lele bersifat karnivora. Jenis makanannya yang umum disantap ikan lele adalah cacing sutra. Cacing sutra merupakan salah satu jenis pakan alami yang berprotein yang cukup tinggi. Di Balai Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar, benih lele diberikan pakan alami secara ad libitum, namun tetap saja mengalami masalah, yaitu nilai mortalitas benih cukup tinggi. Wibowo menyatakan bahwa pakan yang tidak sesuai dengan jenis dan ukuran standar justru memiliki efek samping yang berbahaya. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengambil judul penelitian pengaruh pemberian cacing sutra dengan dosis yang berbeda terhadap pertumbuhan benih ikan lele sangkuriang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pemberian cacing sutra dengan dosis yang berbeda memberikan pengaruh yang berbeda terhadap pertumbuhan benih ikan lele sangkuriang. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian cacing sutra dengan dosis yang berbeda terhadap pertumbuhan benih ikan lele sangkuriang. Manfaat hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi tentang dosis cacing sutra yang tepat untuk pertumbuhan ikan lele sangkuriang. Alat dan bahan yang perlu kita persiapkan: akuarium ukuran 30 x 25 x 22 cm, pH meter, termometer, diometer, selang sifon, timbangan selang aerasi, dan penggaris. Bahan: benih ikan lele sangkuriang ukuran 1-2 cm sebanyak 1.800 ekor dalam satu akuarium diisi 150 ekor air tawar dan cacing sutra. Sedangkan faktor yang diamati dalam penelitian ini ada 3 perlakuan, yaitu sebagai berikut. 1. Perlakuan frekuensi pemberian pakan dilakukan pagi hari dengan dosis pakan 20%. 2. Perlakuan frekuensi pemberian pakan dilakukan pada pagi dan sore hari dengan dosis 20%. Ketiga, perlakuan 3. Frekuensi pemberian pakan dilakukan pagi, siang, dan sore hari dengan dosis pakan 20% masing-masing. Perlakuan diulang sebanyak 4 kali sehingga dalam penelitian ini terdapat 12 plot percobaan. Analisis data. Data yang diperoleh setelah penelitian dianalisis dengan menggunakan alat sidik ragam, yaitu dengan membandingkan F-hitung dengan F-tabel sehingga diketahui pengaruh perlakuannya. Perlakuan berpengaruh nyata apabila F-hitung lebih besar daripada F-tabel 5%. Berpengaruh sangat nyata apabila F-hitung lebih besar daripada V
tabel 1%, dan berpengaruh tidak nyata apabila F hitung lebih kecil daripada F tabel 5%. Kita lihat dari diagram di bawah ini. Oke. Simpulan. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu frekuensi pemberian pakan yang paling efektif dan efisien dalam penelitian ini yang dapat memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan benih ikan lele sangkuriang adalah pertumbuhan yang tertinggi diperoleh dari P3, pemberian pakan 3 kali sehari. Pemberian pakan dilakukan pagi, siang, dan sore hari, yaitu sebesar 0,235 gram, diikuti oleh perlakuan 2, yaitu pemberian pakan 2 kali sehari. Pemberian pakan dilakukan pagi dan sore hari, rata-rata pertumbuhan sebesar 0,146 gram, dan pertumbuhan rata-rata terendah pada perlakuan 1, yaitu pemberian pakan 1 kali sehari. Pemberian pakan dilakukan pagi hari sebesar 0,074 gram. Saran: disarankan agar dilakukan penelitian lebih lanjut dengan perbandingan konsentrasi pakan yang lebih bervariasi. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bila ada kata yang salah, mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi